Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow yang terjadi di saham-saham big banks karena kita melihat BMRI dan juga BBNI ternyata hari ini anjlok 5% lebih. Jadi apakah ini diskon atau malah jebakan? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Oke guys, Pilpres Amerika Serikat hari ini sudah selesai dilaksanakan dan Donald Trump ternyata memenangkan pemilu kali ini. Jadi untuk saham big caps hari ini mendorong IHSG anjlok 1,44% dan juga hari ini memang ada net sell asing yang cukup besar ya, senilai 1 triliun rupiah di market reguler. So pastinya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman investor. Kenapa ketika Donald Trump memenangkan pemilu di Amerika Serikat, IHSG kita malah anjlok? Dan banyak juga saham-saham bagus yang terkena tekanan guys ya, dan hari ini juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Jawabannya cukup simpel. Ketika Donald Trump memenangkan pemilu di Amerika Serikat, maka dolar atau DXY ini mengalami peningkatan ataupun penguatan. Hari ini DXY-nya menguat 1,88% guys ya. Sehingga ini menyebabkan rupiah dan mata uang negara lainnya ini cukup tertekan. Rupiah kita hari ini ada pelemahan 1%-an di Rp15.877 per 1 USD-nya. Jadi ketika indikator rupiah kita ini naik ya dari 15.700-an ke Rp15.877 per 1 USD, maka ini artinya adalah pelemahan. Dan sebaliknya, ketika rupiah kita turun dari 15.800 ke 15.700 atau 15.500, maka itu artinya ada penguatan guys ya. So sebenarnya ini sudah diwanti-wanti di mana Bank Indonesia sudah mewaspadai efek Pilpres yang akan menyeret rupiah semakin melemah guys ya. Karena ketika Donald Trump memenangkan pemilu pastinya akan ada optimisme bahwa Amerika Serikat akan kembali membaik ya, baik dari sisi perekonomian dan juga peperangan di Timur Tengah terutama ini akan kembali normal dan mendingin. Karena yang akan memanas adalah perang dagang saja melawan China. Seperti itu guys. So apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa menstabilkan kembali rupiah? Nah ini adalah jawaban yang cukup menarik ya, di mana Bank Indonesia kemungkinan besar akan memangkas suku bunga setelah The Fed pangkas suku bunga di bulan November ini. Tujuan dari Bank Indonesia pangkas suku bunga adalah untuk menstabilkan rupiah dan juga menguatkan rupiah kembali agar rupiah kita tidak terus mengalami tekanan dan terus melemah guys ya. So pastinya dengan adanya pemangkasan suku bunga di bulan November ini, kita berharap IHSG juga bisa naik lagi dan juga tentunya ini akan menjadi sentimen positif ya untuk IHSG. Tapi di sini kita sudah melihat guys ya, dan kita juga sebenarnya sudah wanti-wanti ke teman-teman bahwa ketika di bulan November marketnya turun, ya teman-teman seharusnya tidak khawatir lagi. Seharusnya teman-teman tidak kaget lagi ya, karena ini sudah pernah kita bahas. Nah, di mana pada seasonality untuk IHSG di bulan November ini, memang probabilitas kenaikan IHSG pada bulan November itu cukup rendah, hanya 38% saja, meskipun ya sedikit lebih tinggi dibandingkan probabilitas kenaikan IHSG pada bulan September yang hanya mencapai 25% saja, sama juga halnya dengan bulan Mei. Bulan Mei juga sama ya, probabilitas kenaikannya hanya 25% saja. Jadi, proyeksi kenaikan IHSG ini paling lambat adalah di bulan Desember hingga di musim pembagian dividen nanti. Jadi, kalau menurut saya di bulan November ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman bisa melakukan DCA dan serok sebanyak-banyaknya saham bagus yang rutin bagi dividen di harga yang jauh lebih murah alias di harga terdiskon guys ya. Nah, ini khusus ya tentunya untuk teman-teman yang selalu memakai money management yang ketat dan tidak all in di saham ketika sahamnya sedang bergerak sideways. Tapi kita lebih wanti-wanti guys ya, dan juga melihat kondisi. Kondisinya seperti apa nih? Seasonality-nya seperti apa nih? Jika probabilitas kenaikannya di bulan November ini kecil, maka lebih baik kita spare cash. Ya, kita sisakan uang agar kita tidak kehabisan amunisi untuk averaging down dan serok saham bagus di harga murah atau di harga diskon. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin kehabisan cash ya, silahkan dievaluasi kembali money manajemennya. Dan untuk teman-teman yang masih memiliki cash, nah ini adalah kesempatan ya guys ya, peluang emas untuk kita bisa ambil saham bagus di harga yang terdiskon. Ataupun teman-teman yang mungkin ingin averaging down, ini adalah waktunya, seperti itu. Jadi IHSG kita kasih mark lagi ya, di sini adalah Trump effect, di mana ketika Donald Trump mengalami apa menang ya guys ya, sorry. Ketika Donald Trump ini menang ya guys ya di pemilu kali ini, di pemilu Amerika Serikat,
DXY mengalami kenaikan atau mengalami penguatan sehingga rupiah itu melemah dan kita berharap secepatnya nanti Bank Indonesia akan pangkas suku bunga untuk kembali menstabilkan rupiah. Tapi memang ada waktu ya guys ya, ada jadwalnya untuk Bank Indonesia pangkas suku bunga. So, sampai nanti pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, ada potensi IHSG akan bergerak turun. Ya, setidaknya sampai di 7 ribuan guys ya. So, jadi ini adalah kembali lagi ya, kesempatan emas untuk teman-teman yang masih memiliki cash untuk bisa membeli saham bagus di harga yang terdiskon. Seperti itu guys. So, langsung saja kita akan analisa satu persatu guys ya untuk saham-saham Big Bank sorry pada hari ini. Yang pertama saham Big Bank adalah Bank Mandiri. Hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam dan jika kita bandingkan ya di antara penurunan saham Big Bank lainnya, Bank Mandiri ini yang hari ini turunnya paling dalam, 5,42% di Rp6.550 per sahamnya. So, untuk Bank Mandiri di sini kita akan melakukan analisa dengan menggunakan charting yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading guys ya. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dan juga mendownload dengan menggunakan link yang saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, untuk Bank Mandiri, hari ini anjlok cukup dalam guys ya, dari area high-nya di Rp6.925 per saham, turun sampai di area close di 6550 ya, di 6550-an. Dan hari ini kita lihat ada distribusi yang cukup besar terutama dari BK, AKK, Z, CCYU dan juga TP, which is ini adalah investor asing. Sedangkan beberapa investor retail kita lihat akumulasi di Bank Mandiri. Ada PD, YP ya guys ya, GR, SQ, XL, lalu ada NI juga gitu ya. Jadi, hari ini investor asing net sell terbesar itu di Bank Mandiri sebesar 582 miliar. So, untuk Bank Mandiri kita akan mencari next target ya guys ya. Next target untuk Bank Mandiri adalah di sekitar 5.800-an, 5850 guys ya kurang lebih. Ya, coba kita perbesar dulu guys. 5850 sampai di 5.600-an. Ya, 5.650 guys. Ya, jadi untuk target Bank Mandiri ya guys, itu adalah di 5.850 sampai di 5.650. Ini adalah zona support yang cukup kuat ya untuk Bank Mandiri. Tapi jika ini hanyalah penurunan sementara, maka kita akan coba mencari guys ya, itu di sekitar 6 ribuan. Ya, atau di sekitar 6.200-an guys ya, untuk level menengahnya untuk Bank Mandiri ini guys ya. So, jadi apakah lebih baik kita wait and see atau beli di harga saat ini untuk Bank Mandiri? Saya rasa lebih baik kita wait and see terlebih dahulu guys ya. Karena ada beberapa level support yang tentunya harus ini ya, harus ditembus dulu oleh Bank Mandiri dan jika jebol support tersebut, maka kita akan membeli lagi di level support yang lebih murah ya. Seperti itu. Karena di sini kita menggunakan metode piramid ya dan menggunakan DCA atau dollar cost averaging. Ya, sistem piramid itu adalah ketika teman-teman melihat harga sahamnya ternyata turun dan menyentuh level support, maka disitulah kita bisa melakukan pembelian dengan nominal yang lebih besar lagi. Tapi sebaliknya, jika memang sudah ada pantulan, maka teman-teman bisa all in, yaitu artinya ada tanda bullish reversal jika disertai dengan akumulasi. Seperti itu, guys. Dan di aplikasi ini juga ya kita bisa menggunakan beberapa indikator tambahan ya. Misalkan saya menggunakan foreign flow underlay untuk bisa melihat bagaimana akumulasi asing terhadap Bank Mandiri. Nah, ternyata Bank Mandiri ini sempat didistribusi atau dijual investor asing dan sempat terjadi akumulasi kembali. Namun ternyata investor asing ini memilih terus melakukan distribusi sehingga Bank Mandiri terus mengalami penurunan yang cukup dalam. Dan kita berharap ya di Bank Mandiri ini akan terjadi diskon yang lebih murah, ya which is di sekitar 6.200, 6.000 sampai di 5.600-an guys ya. Ada beberapa poin yang mungkin akan kita jadikan sebagai level akumulasi untuk Bank Mandiri ini. Selanjutnya adalah BBNI yang hari ini juga turun 5%-an di Rp5.125 per saham. Ya, jadi memang penurunan paling dalam adalah Bank Mandiri, lalu ada BBNI.
Oke guys, untuk BBNI hari ini turun ya 5 persenan di Rp5.125 per saham dan tembus di bawah supportnya di MA 150-nya guys. Dan hari ini juga ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari YUBK, KZDR, BBAK dan juga TP, which is ini juga investor asing. Dan investor domestik juga investor retail seperti OD, YPCC, PD, GR, SQ, NI, dan juga XC terpantau melakukan akumulasi. So, jadi untuk BBNI, kita melihat ya ada beberapa poin yang mungkin akan kita jadikan juga sebagai level support. Yang pertama adalah di 4.900-an, lalu ada di sekitar 4.600-an guys ya. Nah, ini adalah beberapa level support yang akan kita jadikan sebagai zona pembelian untuk BBNI. Semakin turun kita akan membeli semakin banyak gitu ya. Jadi kita tetap menggunakan sistem piramid dalam melakukan DCA atau dollar cost averaging. Dan dollar cost averaging ini sangat bagus jika teman-teman lakukan ketika marketnya sedang crash, ketika marketnya sedang turun. Yaitu barulah teman-teman mengeluarkan kekuatan full power gitu guys ya. Mengeluarkan seluruh kemampuan ya, seluruh isi dompet gitu ya. Semua ya amunisinya dikeluarkan ketika market crash. Nah, itu adalah teman-teman be greedy when other are fearful ya. Seperti pepatahnya Warren Buffett, teman-teman harus rakus ketika orang lain itu takut gitu ya. Tapi untuk menjadi rakus ketika orang lain takut untuk membeli saham bagus di harga murah ketika marketnya sedang crash, itu dibutuhkan uang gitu guys ya, dibutuhkan amunisi nih. Ya jangan sampai kita kehabisan uang karena terlanjur all in di harga yang tidak semestinya. Jadi ketika harga sahamnya naik, seharusnya kita stop pembelian. Tapi ketika harga sahamnya anjlok, turun, ini adalah kesempatan emas, seperti itu. Nah, ternyata yang saya khawatirkan BBRI-nya anjlok dalam, tapi ternyata BBRI ini hanya turun 2,34% saja. Ini penurunan yang menurut saya sih cukup ini ya, cukup normal ya, hanya di 4.600-an saja per lembar sahamnya untuk BBRI pada hari ini. Tapi kemarin kita pun sempat bahas guys ya, bahwa jika teman-teman ingin akumulasi BBRI, itu sebisa mungkin di bawah 4.700 gitu ya. Di bawah 4.700 sampai di 4.500-an. Nah, ini adalah area pembelian untuk DCA, tapi ini adalah DCA tahap awal. Untuk BBRI hari ini ada normal distribusi terutama dari AK, YU, KZ, BK, dan juga RX, tapi investor retail kembali lagi akumulasi ya di BBRI. Ada YP, PD, SQ, XL, XC, OD, NI, GR, ya guys ya, ini adalah sekuritas yang biasa digunakan oleh retail. So, untuk BBRI ya, kita akan mencari level support selanjutnya untuk BBRI ada beberapa poin ya guys ya, di sekitar 4.300 sampai di 4.100-an. Yang 4.100 sampai 4.200 ini juga sebenarnya ada guys. Ini adalah level support terendah ya untuk saham BBRI. 4.300 sampai 4.100-an. Nah, di sini cukup lebar memang. Tapi kita berharap BBRI memang tidak turun lebih dalam lagi guys ya. Dan kita lihat untuk BBRI sendiri ini memang ada sentimen positif guys ya, di mana program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini akan melibatkan BBTN dan juga BBRI gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah teken ini ya, sudah teken Perpres ya, sudah tanda tangan peraturan presiden terkait dengan kebijakan-kebijakan beliau ya, maka tentunya ini akan menguntungkan bagi BBRI dan juga BBTN. Kita sebenarnya masih di zona pertumbuhan, kita sebenarnya masih di zona perbaikan ekonomi gitu guys ya. So yang akan terdampak jika ini berhasil, yang akan berdampak besar adalah saham-saham perbankan, tentu saja saham yang apa ya, ibaratnya punya kaitan langsung ya dengan eee, kelas menengah ke bawah seperti itu ya, seperti BBRI, BBTN dan lain-lain. So untuk BBRI ya, kita tunggu di level support ini 4.500, 4.300 dan juga 4.100-an untuk kembali akumulasi dengan metode piramid dalam menggunakan dollar cost averaging. Selanjutnya adalah saham BBCA yang hari ini turunnya sih nggak terlalu dalam ya, hanya 0,48% saja, closing di Rp10.450 per sahamnya. Dan untuk BBCA hari ini ternyata masih ada normal akumulasi, terutama dari ZP, SQ, PD, YPXE, dan juga XL.
Dan hari ini yang menyebabkan adanya normal akumulasi itu dari ZP 212 miliar. Sedangkan BK, CC, AKY, UKZ, dan mayoritas investor asing lainnya ini memang melakukan distribusi sehingga tetap ya masih ada net sell di BBCA meskipun ada normal akumulasi. Jadi net sell asingnya sebesar 47 miliaran saja. So untuk BBCA, kalau misalkan belum turun sih belum menarik ya kalau menurut saya ya. Lebih baik kita tunggu di sekitar 10.100 sampai 10 ribuan untuk, BBCA ini, karena tentunya kita ingin ambil BBCA di harga yang lebih menarik ya, atau harga yang lebih murah lagi, seperti itu. Nah jadi, saya ingin tanya ke teman-teman ya, teman-teman ini lagi ngincar saham apa, atau lagi nyangkut di saham apa saja? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Misalkan seperti ini, "Kak, saya lagi ngincar saham BBRI nih," gitu ya, "saya lagi ngincar saham BBRI. Nanti kalau misal BBRI turun sampai di level sekian sekian sekian, nanti saya ingin borong," gitu ya. Atau teman-teman mungkin lagi ngincer Bank Mandiri, atau mungkin juga BBNI dan BBCA. Silahkan tulis di kolom komentar. Berikut juga ya, silahkan feel free untuk teman-teman ya jika ingin menuliskan lagi nyangkut di saham apa, dan apa yang membuat teman-teman yakin untuk hold saham tersebut ya. Mungkin karena dividennya rutin, atau karena dividen yield-nya besar gitu ya, atau mungkin ya karena sekedar fundamentalnya bagus saja. Meskipun tidak bagi dividen, teman-teman tetap yakin gitu ya. Oke guys, selanjutnya kita bahas juga terkait dengan summary hari ini, di mana sempat terjadi net buy ya pada tanggal 4 November di BBRI dan juga BBNI, dan di Bank Mandiri itu juga kemarin sempat ada net buy sebenarnya ya, sekitar 59 miliar dan terjadi di tanggal 4 dan tanggal 5 November. Sedangkan untuk BBCA baru kemarin guys ada net buy 23 miliar. Tapi hari ini semua saham big banks itu ada net sell. Untuk BBRI net sell-nya 480 miliar, BBNI hari ini net sell 131 miliar, sedangkan untuk Bank Mandiri hari ini net sell terbesar 582 miliar, dan BBCA net sell 47 miliar. Hari ini yang mengalami kenaikan hanyalah saham-saham trading saja. Saham-saham gorengan, saham-saham trading, saham-saham yang mungkin kinerjanya gak jelas gitu ya dan merugi, dan saham-saham yang ya secara fundamental dia dia pun tidak bagi dividen gitu ya. Jadi itu hanya digunakan sebagai trading saja. Tapi jika teman-teman ingin belajar trading ya monggo gitu guys ya. Awali dengan modal yang kecil dulu. Jangan sampai teman-teman ujuk-ujuk menggunakan dengan modal yang besar ya untuk melakukan trading karena high risk high return. Oke guys, untuk net foreign buy hari ini, saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing itu ada BRMS, UNTR, ya UNTR hari ini tidak turun, ya masih bertahan hijau. Lalu ada INDF yang sudah cukup ketinggian ya, jadi hari ini ada koreksi. Lalu ada Cepin, MNCN, dan juga Film. Lalu untuk saham-saham yang paling banyak didistribusi asing hari ini ada Bank Mandiri, BBRI, BBNI, BBCA, ya 4 big banks hari ini paling banyak dijual asing. Lalu selanjutnya ada Pani dan juga Telkom. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton dan juga semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on